warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Suryadi Abi Faiz Channel. Kali ini akan membahas tentang mitra BMT Binamas, yaitu Pak Elan yang beralamat di Desa Trimulyo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Beliau adalah pengusaha lele yang sudah lebih dari 5 tahun bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah KSPPS BMT Binamas, dan kali ini beliau sedang panen raya dan kebetulan mengundang kami dari BMT Binamas untuk menyaksikan bagaimana hasilnya, dan nanti kita akan saksikan panennya ataupun juga wawancara kami dengan Pak Elan yang selama ini sudah lebih dari 5 tahun sangat enjoy dengan BMT Binamas. Dan nanti juga ada tip-tip menarik dari Pak Elan. Di situ beliau akan bagikan ilmunya kepada kita semua bagaimana memelihara lele supaya mendapatkan keuntungan dengan kematian yang sangat kecil dan juga tumbuh kembang sehingga lelenya sangat bagus produksinya, dan dengan waktu yang juga standar, tidak terlalu lama, dengan konsumsi yang standar pula, menghasilkan lele yang cukup bagus di pasaran. Dan nanti bagaimana prosesnya beliau dari nol sampai sekarang akan kita gali bersama-sama. Selamat menyimak Abi Faiz Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Suryadi dari BMT Binamas Cabang Kutarjo. Ini kami akan mewawancarai Pak Elan, petani lele yang cukup berhasil dengan prebiotiknya dengan tingkat kematian yang cukup rendah, 0,5% dari populasi. Dan kita akan berbincang-bincang lebih lanjut bagaimana trik dan sarannya untuk petani lele di yang lainnya supaya bisa panen lebih baik. Pak Lan, jenengan sudah berapa lama Pak untuk? Ampun, 5 tahun Pak. Sudah 5 tahun ya Pak ya. Dan selama ini dari 5 tahun itu berapa fase Pak? Misalnya pertama biasanya kan orang usaha rugi, kedua belajar, ketiga untung. Ini mulai tahun berapa jenengan mulai bisa membuat keuntungan? Sebetulnya orang usaha budidaya lele itu bisa jatuh bangun, tergantung kita kuat apa enggak, sabar apa enggak, banyak bersyukur. Terus dalam sekian tahun kan untuk pembelajaran itu, kalau mau ini ya paling enggak 3 tahun itu ya, karena modalnya dari nol ya harus bisa membawa diri. Tapi tahun-tahun berikutnya insya Allah bisa lebih baik asal selalu tekun. Permodalan awal dari mana Pak Lan? Modal awal dulu dari Binamas. Dari BMT ya? BMT. Yang bisa, itu berapa juta pertama? Pertama kali 25 juta. 25 juta. 25 juta, terus tahun kedua kena banjir, dilunaskan. Oh, dilunaskan BMT. Karena kena banjir, ada asuransinya, dilunaskan oleh BMT. Padahal kurang berapa dulu waktu Pak? 15 juta. 15 juta lunas ya Pak? Lunas. Tidak nanggung sama sekali? Enggak. Oh. Alhamdulillah. Berarti senang banjir atau senang tidak ini? Ya jangan Oh, lah. jangan. Baiklah. Kan terus diganti lagi, kasih 25 juta lagi. Ini udah jalan hampir 2 tahun. Ya. Insya Allah ya jangan sampai ada halangan lah, semua selamat, ntar bisa ditambah lagi untuk permodalan supaya lebih semangat, lebih berhasil, lebih barokah. Amin, amin. Dapat bisa untuk kehidupan dunia akhirat. Amin, amin. Nah ini apa triknya Pak supaya pengusaha lele itu bisa tetap eksis dengan beberapa kendala yang dihadapi Pak? Ya sebetulnya sih gampang-gampang susah. Pertama kali ya harus kejujuran, kedua kali banyak bersyukur, minta kepada Allah. Yang lain-lain ya kita harus manajemen air, manajemen pakan,
terus kita bisa sortir supaya kita tahu ntar apa yang kita hasilkan sesuai dengan apa yang akan kita harapkan. Ya, kalau manajemen air berarti harus ada pengaturan air. Ya, Itu harus ganti air setiap berapa ya pekan Pak, dan mungkin berapa yang harus dikurangi atau yang bertahan di kolam itu airnya berapa persennya Pak? kalau saya habisin ya alhamdulillahnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang lagi pemula ya jangan main-main karena fatal akibatnya. Oh, berapa persen Jadi, Pak untuk pemula? Pemula ya harus disisakan separuh, Separuh. terus lagi, terus kasih probiotik, dikocorin sedikit aja, terus dipenuhin. Dan ntar kita rasakan kalau airnya udah nggak enak bagi kita, berarti lele juga nggak enak. Oh, Gitu jadi loh. ukurannya manusia ya? Iya, kita kan sama-sama makhluk hidup, gitu loh. Iya, tapi kan mereka bernapas pakai insan Pak. Nah, tapi kan sama Sama kita ya? sama makhluk Allah. Ah, Jadi iya, kita harus kalau sudah bisa memang merasakan. airnya bau tidak enak berarti ya sama manusia juga. ya sama. Lele juga sama Jadi seperti itu. kalau kita kok orang bagus nih airnya, saya aja mungkin di dalam juga nggak bisa. Nah, berarti harus kita ganti supaya lelenya lebih tenang. Lebih tenang. Terus lebih masalah enak. tadi kan air. Kalau masa sortir berapa kali Pak, dari ukuran berapa disortir berapa kali sampai panen, itu penjelasannya gimana Pak? Sortir kalau kita tebar ukuran 46, ntar sebulan kita sortir. Sebulan ya? Ya sortir itu biasanya jadi 4 kelompok. Ya, Dari 4 kelompok sudah kita putarkan kolam masing-masing. ya. Sebulan lagi kita sortir, pilih yang gede-gede. Nah, jonggol-jonggol. Oh, adiknya itu ntar jadinya 3 kelompok. Jadi yang gede bisa gede, kecil. Nah itu ntar yang gede itu bisa untuk beli pakan. Cepat dijual ya. Jadi duit kan bisa muter. Kalau ngandelin yang lain susah, itu udah bisa Untuk nyambung. nyambung untuk muter, Untuk muter. dana. Berarti gitu. dari 0 disaring 4, dari 4 Empat ukuran, empat dibuat ukuran, 4 kolam. empat kolam. Nanti 1 kolam disortir lagi. Ntar kan dalam 1 bulan kan perbedaan lagi. Mm-mm. Kumpulin lagi yang gede-gede, yang kecil-kecil, yang ini. Jadi 4 kolam lagi. Jadi 4 kolam lagi. Berarti yang jonggol bisa langsung nanti dibesarkan Yang jonggol kan bareng 45 hari udah bisa duit. jadi duit. Nah gitu loh. Untuk nanti menyambung yang kecil. Nyambung yang kecil. Oh, Kalau begitu. modal gede kan lain lagi, Hmm. ya kan? Ya, karena Itu lain modalnya lagi. masih terbatas. Terus Modal terbatas. ini yang penting Pak, prebiotiknya itu seberapa besar pengaruhnya untuk lele itu sendiri Pak? Probiotik itu menurut saya tuh sangat bagus karena apa? Dia bisa untuk menetralisir air sehingga pakan yang membusuk nggak jadi itu kan, nggak jadi amonia. Yang kedua, lelenya nggak stres, makannya banyak, terus kolamnya bersih, nggak ada lumut di bawah. Ya. Itu kan pengaruh lumut kan. Oh gitu. Terus akhirnya ya serba nyaman jadinya lelenya kan. Iya. Akhirnya enak Berarti gitu loh. prebiotik itu betul-betul sangat membantu ya. Iya. Dan itu diciptakan sendiri oleh jenengan ya. Iya itu. Kalau komposisinya rahasia, paten. Ya. Paten udah Ini dianggap dijual paten. berarti ya Pak. Ini jenengan menjual setiap liter berapa Pak ini? 50.000. 50.000. Teman-teman yang ingin membeli prebiotik nanti hubungi saya, nomornya tak kasih. Ini 50.000 harganya. Insya Allah peternak lele tidak akan merugi. Dan caranya pembeliannya seperti apa Pak? Pemberiannya kolam yang diisi air itu dikasih probiotik ya. Kalau kolamnya ukuran 3x4 ya bisa setengah botol. Setengah botol ya. Cuma Pas awal isi air ya. awal isi air, terus? setiap awal isi air terus pakannya juga difermentasi. Caranya Pak? Caranya ya misalnya 1 karung 30 Kilo. kilo dikasih setengah gelas, Setengah gelas ya. dicampur air terus Ya. buat fermentasi. Difermentasi. Terus ditaruh di gentong, itu ada gentong. Oh, gentongnya. Nah, ada gentong. Ya, ditaruh di gentong. Berapa hari Pak? Gentong ya minim 24 jam udah bisa dikasihkan ke lelenya. 24 jam langsung kasih. Tempatnya Dari lele 0 ukuran kecil sampai besar itu sama ya Pak pelakuannya? sama. Nah, kendala Pak yang selama ini dihadapi biasanya permodalan. Selain permodalan Pak, Kendala yang lain sebetulnya nggak ada. nggak ada ya. Cuma modal yang belum punya.
petani bibit misalnya, Petani bibit kalau model gini emang kendala juga karena Kendala banyak ya. yang gembos. banyak yang nggak jadi. Nggak Gitu. jadi. Kalau penjualan Pak, misalnya dari juragan-juragan lele untuk membeli temulak-temulaknya, Alhamdulillah kalau itu jadi penjualan lancar ya Pak. lancar. Jadi seperti itu sahabat PMT Binamas, kami wawancara dengan Pak Lan bahwasanya peternak lele masih menjanjikan asal ditekuni dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa menggunakan prebiotik ya Pak ya, Ya. untuk meningkatkan produksinya sehingga teman-teman kalau mau ingin berguru terbuka ya Pak ya, terbuka berjejaring itu lebih baik. Pak Lan siap membantu sehingga teman-teman kalau ingin nanti tak kasih nomornya di situ, di hubungi aja Pak Lan untuk bersaling berjejaring, konsultasi dan sebagainya. Silaturahim. Ini di Desa Trimulyo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Pak Lan atau di sini terkenal dengan Pak Lanang. Kalau mencari Pak. Ini obat probiotik yang dibikin oleh Bapak Elan untuk daya tahan lele terhadap penyakit dan juga tambah rakus makannya biar nanti lelenya cepat gendut kayak Pak Suryadi. Pak Alan sedang ngamuk ini. Proses pembuatan probiotik. Ya. Kita ikuti Walan yang sedang semangat memberi makan lelenya. Lele sangkuriang mutiara atau piton. Nah, lele-lele ini kolamnya banyak, dikasih waring, takutnya terjadi banjir ya, dikasih jaring-jaring seperti ini. Wah, siap. Ini Pak Lan lagi beri makan lelenya, tampak sudah mulai pergerakan. Wah, lala itulah yang membuat di samping menghasilkan juga bahagia karena lelenya cukup memberikan hiburan untuk peternaknya. Ya, harapannya seneng dan dapat hasil yang barokah kan gitu. Yang dipakani sini yang sana ikut gerak tuh. Anak itu ngarep-arep itu, yang sana ngarep-arep. Yang sini, nah yang sini dia kasih makan, yang sana ikut gerak. Nah, karena PHP saja yang di sana. Iya. Ya, ini. Wah, diundang dulu dengan nutuk ini. Wah, geger. Geger ini. Geger, rebutan pangan ini geger. Ya, pecah perang Bratayuda, tubruk-tubrukan, senggol-senggolan, tendang-tendangan, sikat-sikatan wis. Itulah kehidupan binatang. Manusia jangan sikat-sikatan. Jangan tendang-tendangan, main binatang aja. Ya. Oke, Pak Lan siap. Ini udah agak kenyang ini. Oh iya, Pak. Tapi nggak sampai tumpuk-tumpukan ya? Nggak tumpuk-tumpukan. Ya, kita tampilkan ya kali ini panen lele di Desa Trimulyo. Pak Elan ini lagi memanen lelenya yang cukup banyak, per kilo kurang lebih sekilo isi 8 sampai 10, dan ini diperkirakan panen satu kolam ini 3 kintal. Kita saksikan Bapak Mohlasun dan juga Pak Elan, dan juga ada pembeli ya, juragan lele dari Mbutu Lubang Indangan. Intinya semoga barokah panen kali ini dan seterusnya, dan
memberikan manfaat kepada semuanya. Harus kita saksikan lelenya kayak cendol tuh, saking banyaknya ya. Itu juga makhluk hidup ternyata berupa lele, dan siap dengan hidupnya yang singkat dipotong, digoreng. Itulah kehidupan sesuai dengan porsi masing-masing. Lele dari kecil dibesarkan untuk dipanen, dibeleh, digoreng, masuk ke wajan, pecel lele dan sebagainya. Demikian singkat saja. Assalamualaikum. Pak Elan. Siap. Kayak dari obatnya juga disorting Pak. Terak ngeten iki. Repot petaninya. Nggih. Belum kamu sama. Contoh muni kakean pakan ngoten. Ya, Pak Lan, bagaimana peran BMT dalam pengembangan usaha jenengan selama ini, Pak? Bagaimana yang Bapak rasakan dengan hadirnya BMT? Ya syukur alhamdulillah bahwa pertama kali kan saya juga bingung ya, nggak punya modal, nggak punya ini. Akhirnya ada temen yang ngomong, Pak bisa di BMT mudah cepet. Oh iya, nah, akhirnya saya coba. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Suryadi, Pak Mukasun. Akhirnya bisa mendapat modal pertama untuk bikin kolam, untuk bibit ini, walaupun kurang Masih ya, Nah, kurang, tapi alhamdulillah ntar mudah-mudahan ya bisa lebih baik lagi gitu loh Pak. Jadi gimana yang dirasakan usaha dengan bekerja sama modal dengan BMT? Apakah selama ini ditekan atau penuh pressure dari BMT, misalnya kok masih telat, masih ada kendala, itu gimana Pak? Enggak juga, kalau masalah telat asal kita jujur aja ngomong, Pak ini kok leleku tanggung belum gede, ya aku minta waktu seminggu. Nah, biasanya sama Pak Sur, petugas Kutoarjo khususnya, insya Allah dibantu. Iya, termasuk ini ya, seberaan pakan ya Pak ya? Seberaan pakan, saya sudah 4 kali kepepet, ngambil lagi, alhamdulillah sesuai perhitungan juga bisa tepat. Jadi ada kerjasama yang bagus ya Pak dengan Yang BMT. penting kejujuran, kita ngomong apa adanya, jangan udah panen bilang nggak panen atau gimana, itu ya kurang menjadikan etikat yang baik lah, jadi jelek etikat Iya. itu. Pengusaha harus modal utama jujur. Harus jujur. Dan harapan ke depan Pak untuk BMT seperti apa Pak? Harapan BMT ya kalau bisa, karena ini agak seret, gimana kalau bisa jasanya agak dikecilin gitu. Gitu loh ya, dimurahkan gitu loh. Nanti Bisa Pak Karsiwi, mudah-mudahan bisa ya. salam Pak Karsi Pak. Salam Pak Karsiwi. Ya, dan memang sudah bekerja sama sekian tahun, ada 5 tahun ya Pak ya? Ya, 5 dengan BMT. tahunan. Tetap setia dengan BMT Allah. dan tetap usahanya tetap jalan. Untuk kapasitas produksinya berapa Pak? Satu bulannya berapa ton atau kuintal? Ya selama ini karena modalnya cukup, alhamdulillah sebulan bisa kurang lebih hampir 1 ton. 1 ton ya, 1 ton buat 1 kuintal, 1 ton. Dengan keuntungan rata-rata bersih berapa Pak? Keuntungan ya alhamdulillah, tinggal ngurangin aja harga pakan sama harga lele, udah gitu aja. Perhitungannya harga pakan umpama 1 kilo 11.000. 11.000, Kalau lele lelenya 17 ya, 17 misalnya. berarti Ya, keuntungan per kilo 7.000 gitu ya? 6.000. Oh 6.000. Tapi 17 kurangi 11. Ya maksud tak naikkan lagi ben kita untungnya banyak. Oh jangan, Oh, jangan ya. baik. Ya apa namanya, dari Pak Lan sendiri seperti itu harapan ke BMT Binamas, dan Pak Lan sendiri cukup terbantu dengan kami di BMT Binamas, dan semoga kita semakin hari semakin erat ya Pak ya. Ya insya Allah. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.